bahwa secara demografi Indonesia itu punya populasi penduduk muslim itu hampir lebih dari 80% kan. Jadi kalau bicara angka 270 juta penduduk Indonesia berarti ada 230 juta penduduk yang merupakan muslim. Sementara kalau dilihat dari angka tersebut, maka kalau kita bicara dari sisi demand, maka permintaan atas instrumen investasi berbasis syariah ini pasti sangat besar potensinya. Namun demikian secara supply seperti tadi juga disampaikan bahwa instrumennya masih relatif terbatas. Nah, karena kesenjangan dari instrumen supply dan demand tadi, maka secara teori kan keseimbangan, maka instrumen investasi berbasis syariah ini di Indonesia akan relatif lebih berpotensi karena dari sisi kinerja maupun return ke depannya. Ditambah lagi dengan beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui beberapa industri berbasis syariah Indonesia seperti sektor keuangan, di mana yang sekarang kita sedang baru-baru ini mengenai kemudian juga pemerintah mengendorse industri berbasis halal, serta ditambah lagi dengan adanya standby investor yang ditopang melalui kelolaan dana dari Badan Pengelolaan Keuangan Haji Indonesia yang setiap tahunnya terus meningkat. Jadi berdasarkan hal-hal tersebut, maka ini semakin menjustifikasi bahwa prospek dan potensi investasi berbasis syariah di Indonesia ini ke depannya akan semakin baik. Kalau kita lihat bahwa untuk instrumen investasi syariah begitu banyak, kita lihat begitu ya, misalnya SBSN syariah begitu ya, dengan target indikatif 14 triliun rupiah, ini akan dikeluarkan begitu oleh merilis surat berharga begitu atau SBSN syariah ini oleh pemerintah, terus juga dengan instrumen-instrumen syariah lainnya. Anda melihat untuk yang paling prospektif di tahun 2021 ini, instrumen seperti apa? Oke. Sebelum kita bicara mengenai sebenarnya ada dua hal. Pertama dari sisi global maupun domestik ya. Kalau bicara global, secara domestik, mohon maaf, memang seperti yang tadi disampaikan adalah bahwa sukuk kita memiliki return yang relatif cukup menarik ya. Jadi kalau secara year on year basis, di 2020 sukuk itu memberikan return hampir sekitar 14,7 sampai 14,8%. Secara return ya, artinya yield ya kita bicaranya. Walaupun yang challenging adalah dari sisi saham, memang kita tahu karena kondisi pandemik yang kemarin terjadi, yang saat ini masih berlangsung, return 2020 untuk indeks saham syariah sendiri itu minus. Ini hampir sama sih dengan IHSG di kisaran sekitar 5%. Sementara kalau kita bicara global, sebenarnya ternyata ini yang mungkin masyarakat Indonesia belum sempat touch mengenai ini, bahwa Dow Jones Islamic Market World Index itu mencatatkan return sebesar 26,7%. Sementara Dow Jones Industrial Average-nya hanya mencatat sekitar hampir 7%. Artinya apa? Kalau kita bicara ke depannya, maka sebenarnya ada dua hal yang perlu dicermati. Pertama, apakah investor memiliki exposure yang tinggi terhadap mata uang berbasis US dollar atau rupiah. Nah, kalau rupiah saya rasa memang sudah pasti meskipun dalam kondisi indeks saham yang relatif minus kemarin, potensi ke depannya itu masih besar. Tapi yang harus dicermati adalah ini harus point of view-nya, time horizon-nya agak lebih jangka panjang gitu ya. Karena kedepannya kalau kita lihat investor masih melihat masih ada resiko kredit di sektor perbankan di mana pendapatannya berbasis bunga, sementara untuk yang indeks saham syariah karena didominasi oleh sektor komoditi yang dipercaya akan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi kedepannya, ini akan lebih outperform dibandingkan yang lain. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.